Gol. Tadi lucu juga ya. Kalau ini yang melatih adalah STY, pasti akan ada orang komen, kok golnya itu dari set piece semua. Kemana strategi pelatihnya? Kata seseorang lah, tapi beruntung karena bukan STY yang melatih, jadi aman nih. Ya kan, padahal kalau kita lihat dua pertandingan awal timnas U19 banyak gol dari set piece. Bahkan top skor kita itu adalah Iqbal 3 gol, terus Kadek 2 gol, terus satunya lagi backnya ada 2 gol juga. Jadi justru gol-golnya itu kebanyakan dari crossing dari set piece, yaitu dari pertandingan pertama dari lawan Filipina. Dari total 8 gol yang kita mampu lesakan, ya mayoritas itu dari crossing maupun dari bola-bola atas. Dan di pertandingan kali ini Kamboja yang di pertandingan sebelumnya kalah 3-2 menghadapi Timor Leste memang bermain low block. Ini yang membuat timnas sangat kesulitan sampai menit 60-70 itu sangat kesulitan dan monoton sekali permainannya, yaitu dari wing. Dan itu terbukti gagal. Lu kalau udah terbukti gagal, lu harus ubah, ya kan? Dan itu baru diubah ya di babak kedua, praktis di menit 60-70 ke atas itu udah mulai ada variasi dari tengah ya, walaupun nggak smooth, tapi at least udah nggak dari sayap terus. Karena sebelum itu sayap terus dan kebanyakan itu patah, kebanyakan itu di double cover, udah kita nggak bisa apa-apa. Nah ini yang menjadi PR bahwa udah tahu di pertandingan pertama oke, berhasil, tapi kan musuh-musuh ini kan nggak bodoh juga, pasti dia tahu kan, pasti dia menganalisa bagaimana kemampuan, bagaimana performa strategi dari timnas Indonesia. Harusnya di pertandingan selanjutnya nanti lawan Timor Leste variasi itu nggak cuma dari wing ya, tapi harus lebih banyak dari tengah, bola-bola pendek, kombinasi 1-2 sentuhan, itu yang harusnya lebih sering dilakukan oleh timnas U19. Jadi golnya itu ya gol sih, gue nggak begitu masalahin gol is gol, mau dari corner, mau dari penalti, mau dari kiper tetap dihitung 1 gol. Jadi menurut gue nggak ada masalah golnya. Yang jelas secara permainan ini yang gue lihat masih stagnan, monoton sekali, atau ya istilahnya nggak ada kreativitas sama sekali. Jadi itu yang harus diperbaiki. Oke? Soalnya nanti di grup kita lolos gampang fase grup karena lawannya relatif di bawah kita. Tapi nanti next di semifinal lawannya berat, Vietnam, Thailand atau Australia, itu bisa kerepotan kita dengan permainan seperti ini. Vietnam nggak tahu ya, Vietnam juga hancur-hancuran soalnya kemarin imbang lawan Myanmar kan. Oke, segitu dulu. Babak pertama deadlock, kurang variatif, nyerangnya dari sayap terus, gampang kebaca. Babak kedua udah ada peningkatan, tapi emang Kambojanya parkir pesawat, jai. Tapi alhamdulillah kita bisa menang 2-0, golnya Kadek Ariel dan Iqbal Gwejanji. Gimana menurut kalian? Kita diskusi di bawah. Hai, salam olahraga. Jumpa lagi bersama saya di Falco Moe Channel. Kabar gembira tentunya buat kita semua, di mana timnas Indonesia U19 di bawah asuhan Coach Indra Safri mampu mengalahkan Kamboja dengan skor 2-0. Sebuah pertandingan yang menurut saya tidak gampang untuk dilewati oleh anak-anak asuh dari Coach Indra Safri. Melihat bagaimana formasi yang digunakan oleh Kamboja 4-5-1. Ini sama halnya dengan mereka ini bukan lagi parkir bus, tetapi yang diparkir itu adalah kontainer. Teman-teman bayangkan seberapa besarnya kontainer ketika diparkir di belakang, dan itu sangat-sangat menyulitkan bagi timnas Indonesia untuk membobol gawang dari Kamboja. Ya, secara keseluruhan saya melihat permainan dari timnas Indonesia ya oke lah, tapi perlu ada perbaikan ya. Dari 2 match yang sudah dilewati oleh anak asuh dari Coach Indra Safri, harus banyak perubahan-perubahan yang diberikan. Salah satunya yang saya lihat semalam adalah ketika
Coach Indra Safri memasukkan Jens Raven lebih awal, ya, memasukkan Jens Raven lebih awal. Walaupun saya juga melihat permainan Jens Raven tidak begitu baik, ya. Bahkan dia sering ketika menendang bola nampaknya seperti tidak bertenaga, ya. Entah mungkin mesinnya belum panas, tapi kita tetap dukung. Secara kualitas teknik, menahan bola, menjaga lawan, oke lah. Nah, permainan dari timnas Indonesia tadi malam yang harus saya soroti, dan mungkin ini akan menjadi sebuah masukan bagi Coach Indra Safri ke depannya, adalah bagaimana cara mereka bermain yang terlalu monoton, selalu menyerang dari sisi sayap. Dan itu tidak berhasil, mudah dipatahkan oleh BP dari Kamboja. Kalau teman-teman melihat bagaimana kuatnya Kamboja ketika nomor 2-nya itu masih bermain, itu sangat sulit bagi timnas Indonesia untuk membobol gawang dari Kamboja. Menariknya lagi, ketika 2 gol yang diciptakan oleh timnas Indonesia tadi malam malah diciptakan oleh bek Kadek Arel dan juga Iqbal. Ya, artinya kedua pemain ini sudah menyumbangkan Kadek Arel 2 gol, ya, kalau saya tidak salah. Sementara si Iqbal dia menjadi top skor. Ini luar biasa, sangat aneh ketika seorang bek itu menjadi top skor. Lucu juga, ya. Seperti yang disampaikan oleh netizen tadi, bahwa kalau seandainya timnas ini dilatih oleh Coach Sintayong, maka akan muncul sebuah narasi-narasi penyesatan, ya, yang mengatakan bahwa gol itu bukan muncul dari tendangan sudut, ya, harus ada kerjasama tim. Pasti akan muncul narasi-narasi seperti itu. Tapi karena yang melatih timnas U19 adalah Coach Indra Safri, mungkin, ya, tidak akan ada lagi narasi-narasi penyesatan seperti yang selalu dilakukan, yang selalu dibicarakan oleh si Towel CS itu. Ya, tadi malam saya melihat begini, ya, kita nih mungkin terlalu atau sudah terbiasa menonton sepak bola timnas senior ataupun U23 di bawah asuhan Coach Indra Safri, ya. Memang beda. Secara passing bola itu sudah berbeda. Timnas U19 ketika mereka passing bola seringkali melakukan kesalahan, ya. Bahkan setelah melakukan passing, mereka tidak segera mencari ruang. Ada beberapa pemain yang melakukan kesalahan. Dan ini mungkin, ya, harus bisa, apa ya? Mungkin Coach Indra Safri bisa belajar dari Coach Nova, ya. Coach Nova itu benar-benar dia meniru, ya, memetik ilmu yang dia dapatkan dari Coach Sintayong. Dan ada yang menyatakan bahwa ini semua gara-gara ada Bima Sakti sih. Makanya Coach Indra Safri gaya permainannya agak sedikit beda. Seperti miskin taktik. Tapi apapun itu, kita harus memberikan apresiasi kepada anak-anak asuh dari Coach Indra Safri, ya. Yang dimana mereka harus menunggu sampai menit yang ke-70 untuk bisa membobol gawang dari Kamboja yang pertahanannya sangat rapat. Saya ketika menonton semalam, saat pemain nomor 2 dari Kamboja itu ditarik keluar, saya katakan bahwa ini peluang bagi Indonesia untuk mencetak gol. Dan akhirnya apa? Gol itu tercipta, ya. Gol yang menurut saya sangat keren, ya. Kadek Arel posturnya tidak terlalu tinggi, ya. Tetapi lompatannya itu, wah, ini saingannya Cristiano Ronaldo ini. Ya, teman-teman, dengan kemenangan ini timnas Indonesia berhasil bercokol di puncak klasemen grup apa, ya? A, B, atau C. Intinya mereka di puncak. Dan di posisi kedua itu
tetap dihuni oleh Timur Leste, dan ketiga itu Filipina. Ya, karena Filipina semalam secara mengejutkan teman-teman mampu mengalahkan Timur Leste dengan skor 2-0. Ini tentu menjadi anti klimaks ya buat Timur Leste, di mana pada pertandingan sebelumnya dia berhasil mengalahkan Kamboja dengan skor tipis 3-2. Dari skornya saja kita melihat bagaimana Timur Leste itu seharusnya dia bisa menang melawan Filipina ya. Di saat dia menang dengan Kamboja, bahkan golnya itu sudah tercipta pada menit ke-30. Sementara timnas Indonesia saja baru di menit 70 baru bisa menciptakan gol. Ya teman-teman, bagaimana pendapat dari teman-teman terkait dengan hasil pertandingan tadi malam antara timnas Indonesia melawan Kamboja? Silakan menulisnya di kolom komentar ya. Tetap berkomentar yang baik, yang positif ya. Tetap dukung Coach Indra Syafri. Dengan kemenangan ini tentunya otomatis kita sudah menjadi juara grup ya. Melawan Timur Leste cukup hasil imbang, tidak perlu menang. Dan saya kira akan sangat mudah ya bagi timnas U19 mengalahkan Timur Leste. Kecil ya. Apalagi itu adik kita dulu. Baik, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.